Guys, hari ini kita akan membuat tutorial tentang instalasi air guys. Nah, hari ini saya membuat tutorial dari tangki 1500 liter dan bawahnya ini adalah outputnya tadinya 3/4, ini saya kasih overshock ke 1/4 guys. Nah, di samping itu saya kasih T 1/4 dengan pipa setengah ini untuk penapasan ke atas guys. Gunanya untuk apa? Untuk membuang angin yang ada di dalam pipa jika tangki ini kehabisan air guys. Nah, di sini sepanjang pipa ini 1/4 ini saya menggunakan buffalo ukuran 1/4 baru turun ke bawah guys. Nah, nanti di bawahnya seperti apa, ikutin saya berikut ini. Nah, ini guys, bawahnya ini saya menggunakan overshock lagi dari 1/4 ke 3 in. Oke, 3 in guys. Nah, habis dari situ kita turun ke bawah, baru kita kasih overshock untuk output ke dalam rumah itu 3/4 ke 1 in. Nah, di sini ada letter T 1 in ke setengah. Jadi instalasi ke dalam rumah itu semua setengah in. Nah, untuk kedalaman semua ini instalasi dalam rumah 1 in. Oke. Nah, seperti apa kencangnya air? Seperti ini guys. Cukup kencang guys. Jadi bisa untuk semua rumah. Nah, pipa tadi 3 in itu dinamakan booster supaya instalasi ke dalam rumah tidak tekor saat kita menggunakan pipa yang lain. Oke, seperti apa keran yang lain? Ikutin saya guys. Nah, di sini ada pipa 2, yang satu kecil ini ukuran 16 mili adalah pipa air panas. Nah, yang ini pipa 1 in untuk instalasi. Jadi semua instalasi ke dalam rumah itu menggunakan pipa 1 in. Ya, kalau dulu kan kita menggunakan 3/4 di overstock lagi. Nah, sekarang dengan adanya alat-alat yang praktis, kita bisa menggunakan T di sini T 1 in over ke setengah in. Ini setengah in. Jadi setengah in ini saya ke atas untuk masuk ke water heater guys. Ini water heater merek Montana. Nah, untuk water heater ini kita cukup menggunakan air tekanan rendah, itu sudah cukup kencang guys, seperti ini. Kencangnya air seperti ini. Untuk water heater ya, seperti ini. Jadi lumayan kencang guys. Oke. Ini untuk water heater. Nanti kita akan coba tekanan air water heater ini tidak menggunakan pompa tapi ke dalam shower. Oke, ikutin saya untuk berikutnya guys. Nah, dari instalasi air panas ini dan pipa air dingin ini masih kita buat 1 in lagi guys. 1 in baru di sini kita overstock ke setengah in untuk ke keran bagian depan sana guys. Untuk cuci mobil atau untuk cuci kapur kita menggunakan pipa setengah in. Jadi ini lumayan jauh guys dari sumber tangki tadi sekitar 15 meter. Jadi untuk dorongan tekanan di depan katok ini atau keran yang ketiga ada seperti ini. Cukup kencang sekali. Jadi tidak ada tekanan yang berkurang. Dan keran yang satu tadi kita buka tidak ada tekanan yang berkurang. Nah, ini untuk tempat cuci mobil guys. Oke. Berikutnya kita akan menuju ke keran kamar mandi dan shower. Untuk apa? Untuk melihat tekanan air yang di sana apakah berkurang atau tidak dan cukup, karena ketinggian tangki ini hanya 2,8 meter atau tidak sampai 3 meter guys. Oke, ikutin saya untuk keran berikutnya. Nah, ini guys tekanan air yang dari shower akan kita cobain guys. Nah, seperti ini guys. Cukup kencang guys. Jadi ini showernya ada beberapa. Ya, bisa besar, bisa banyak. Kemarin showernya waktu kita belum menggunakan booster itu sangat kecil sekali guys. Nah, ini tekanannya sudah cukup kencang guys. Jadi tanpa pompa pun kita bisa menggunakan shower atau mandi air panas guys. Nah, untuk air dingin tekanannya seperti ini guys. Nah,
Ini tekanannya guys, air dingin. Jadi kalau kita mau lihat kita dalam shower kita terus ini guys. Menekan. Nah, berikutnya jika kita menggunakan kloset yang ini shower kloset ini guys, itu kita buka, airnya tidak berkurang guys, tekanannya. Jadi tetap tekanannya stabil guys, seperti ini guys. Ini. Tidak ada perubahan guys. Jadi showernya pun untuk kloset itu lumayan kencang guys. Oke. Jadi tidak berkurang tekanannya ya. Oke, sekarang kita coba yang di wastafel guys. Ini yang di wastafel, walaupun keran itu kita buka, itu akan seperti ini guys. Tetap kencang guys. Tidak berkurang sama sekali dari tekanan yang di sana. Ya, tidak berkurang dengan yang ini, tetap sama. Itu kegunaannya pipa yang 3 ini tadi guys. Oke. Selanjutnya kita akan menuju ke kamar mandi kedua guys. Oke, selanjutnya kamar mandi kedua ya guys. Nah guys, ini untuk kamar mandi kedua itu hanya menggunakan air panasnya saja guys. Ini sudah lumayan jauh loh. Nah ini tekanannya seperti ini guys. Tekanannya sama guys, tidak ada berkurang tekanannya. Air panas, jadi bisa menggunakan air panas guys, mandi air panas ya. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke kamar mandi ketiga. Oke guys, ini untuk kamar mandi berikutnya, kamar mandi ketiga itu kita menggunakan instalasi yang sama ya guys. Nah ini showernya, nah ini kerannya panas dingin guys. Jadi kalau kita siap ini panas, nah ini tekanan air seperti ini guys. Ini guys tekanan air. Jadi tidak memerlukan pompa lagi ya. Jadi cukup dengan pipa booster tadi yang saya buat di video awal. Oke. Nah, ini untuk air panas, ini air dinginnya guys. Jadi sama kencangnya, tidak ada tekanan. Oke. Untuk showernya juga bagus guys. Nah, untuk showernya guys. Shower proses elemen. Jadi kalau tandem Anda memiliki dak yang hanya minimal 3 meter, gunakan booster yang seperti tadi, itu otomatis akan menambah tekanan air. Nah ini untuk wastafel guys, lebih dari cukup. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke video berikutnya, ikutin saya guys. Selanjutnya untuk tempat cuci piring ini seperti ini guys. Ini karena showernya kecil dan ada kebocoran di sini, jadi tendangannya berkurang. Tapi cukup untuk cuci piring ya. Oke, berikutnya untuk kamar mandi satu lagi seperti ini guys. Ini untuk wastafelnya. Ini untuk showernya. Untuk ini kencang. Oke, berikutnya di garasi. Ini adalah keran yang terakhir yang rutenya paling jauh guys. Jadi instalasinya mengelilingi rumah. Oke, jadi jika Anda ingin mengikuti trik ini, saya pastikan Anda tidak kekurangan air di rumah karena tekanannya cukup besar.